Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Perkembangan inflasi sampai bulan Agustus kemarin, secara nasional kita mengalami deflasi 0,03. Tapi untuk Papua Selatan yang kebetulan diwakili oleh Merauke, kita mengalami inflasi 0,25%. Kemudian untuk inflasi secara year in year atau tahunan, kita di bawah rata-rata nasional, kita 1,8. Sementara nasional 2,12. Jadi kita punya pengendalian inflasi bagus karena masih berada di bawah rata-rata nasional. Kemudian untuk inflasi bulan Agustus kemarin ada beberapa kelompok pengeluaran yang menjadi pemicu inflasi, seperti kelompok penyediaan makanan jadi atau dari restoran ataupun warung ya. Kemudian dari sektor pertanian juga masih ada seperti cabai rawit, kemudian dari transportasi. Nah, itu dari kenaikan tarif parkir, Pak. Kemudian dari perdagangan atau mungkin masuk di perkebunan juga naiknya harga kopi, Pak. Jadi itu beberapa penyebab inflasi di Merauke, walaupun kecil tapi ada kenaikan harga. Yang jelas kalau di sektor pertanian yang sering kita lihat, yang selalu ada di sektor pertanian penyebab inflasi itu untuk bulan Agustus adalah cabai rawit dan jeruk nipis. Walaupun sekarang di awal September ini kayaknya harga cabai rawit sudah turun ya, nggak seperti di bulan Agustus kemarin. Di awal minggu ini cabai rawit sudah mulai berangsur turun. Kemudian untuk yang penyebab deflasi ada beberapa seperti ikan mujair, bawang merah, tomat, semangka, dan daging ayam ras. Nah, kalau di masyarakat mungkin tidak merasakan perbedaan harga ya, itu satu tumpuk tetap 30.000 saja. Padahal ya, di satu tumpuk itu mungkin ukurannya beda-beda, ada yang besar atau tumpukannya ditambah sehingga secara harga tidak beda, tapi isi dalam tumpukannya itu yang berbeda. Jadi karena ada satuan kilo yang kita pakai, maka harga itu jadi turun. Itu awal-awal yang bisa saya sampaikan terkait komunitas-komunitas atau kelompok pengeluaran yang menyebabkan inflasi atau deflasi di Papua Selatan, ya kali ini diwakili oleh Kota Merauke. Kita bandingkan year in year, berarti kita membandingkan Agustus tahun sebelumnya. Nah, di year on year tahun 2023 itu kita mengalami inflasi sangat tinggi, sekitar 5,9 kalau nggak salah saya ingat. Jadi di tahun lalu kita 5,9 dan di Agustus sekarang kita cuma 1,8, berarti kita ada kemajuan dalam pengendalian inflasi. Nah, yang membedakan tentunya adalah terkait komunitas apa yang mempengaruhi inflasi di year ini tersebut. Yang jelas yang rutin sekarang adalah dari sisi sigaret atau rokok, Mbak. Rokok itu dari ketahuan masih tetap inflasi terus. Kemudian cabai rawit juga selalu terlibat inflasi. Kemudian tahun lalu itu mujair juga penyebab inflasi, Pak, tapi yang sekarang deflasi. Ya. Artinya musim panasnya mungkin beda. Dulu bulan apa, sekarang bulan apa ya. Dan jangan lupa harga emas dunia menyebabkan harga perhiasan naik, Pak. Itu salah satu penyebab inflasi. Sementara kalau deflasinya dari sisi harga telepon, Pak, telepon seluler HP. Jadi harga HP tentunya semakin muncul teknologi baru, HP-HP yang lama itu akan turun harganya, sehingga terjadi deflasi. Kemudian ada biaya pendidikan, Pak, dari tingkat SD itu ada yang turun. Jadi ada mungkin dari apa istilahnya ya,
Kalau pungutan dari sekolah itu apa namanya? Komite sekolah itu mungkin ada yang turun. Kemudian udang basah, daging rusa dan tomat juga mengalami penurunan. Sama, tomat sekarang turun dan tahun lalu juga turun tomat. Jadi musimnya Pak. Gitu. Jadi itu yang membedakan adalah mungkin dari sisi biaya pendidikan sama mujair tadi Pak. Mujair tadi kalau tahun lalu kita masih susah, sekarang udah mudah itu. Kembali kita kaitkan dengan inflasi tadi. Jadi untuk mencegah inflasi yang tidak terkendali, kan tujuan kita inflasi itu yang terkendali. Inflasi itu bagus jika kecil dan terkendali. Jadi BPS berusaha menyiapkan data, kemudian beserta fenomenanya kenapa itu terjadi. Nah, kita sampaikan ke pihak terkait, sehingga pihak terkait itu akan menyiapkan apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti yang bulan lalu saya sampaikan ke teman-teman TPID, saya analisis Pak dari bulan Juni sampai Agustus harga cabai naik Pak selama 2 tahun dengan pola yang sama. Kayaknya alangkah baiknya kita kalau nanam di bulan Januari sehingga pas bulan itu kita sudah mulai panen. Nah, tapi kan ada berbagai masalah mungkin pas musim itu atau ada penyakit tertentu di musim itu yang BPS tidak tahu karena kita bukan sarjana pertanian Pak ya. Jadi kita tahunya cara mencatat saja gitu. Nah, jadi ya itu yang berinovasi adalah teman-teman yang stakeholder terkait. Bagaimana supaya bisa ada hasil di bulan-bulan yang biasa kita agak susah demand-nya atau susah supply-nya. Jika kita memang di bulan tersebut kita akan selalu kesusahan dengan stok atau supply, ada inisiatif untuk mendatangkan dari luar. Karena kita sudah memberi info lebih dahulu, sehingga mungkin dari pihak Pemda mungkin akan impor lebih dahulu ke daerah lain. Supaya kalau kita bergerak cepat, kita dapat lebih murah Pak. Sebagai contoh kemarin tuh saya di mobil saya dengarkan RRI, kalau di kota Palangkaraya juga susah Lombok, di daerah mana susah Lombok. Jadi beberapa wilayah itu rebutan Lombok. Jadi saatnya BPS sudah ngasih tahu ke Pemda, dia akan bergerak duluan. Kalau memang nggak ada stok di petani, kita harus impor ke tempat lain. Nah, jadi kita harus berkolaborasinya di situ Pak. Pilihannya antara pengadaan petani di lokal ataupun pengadaan dari luar gitu. Kemudian untuk menumbuhkan perekonomian juga, kita harus juga melihat dari PDRB kita. Dari PDRB itu sektor apa yang kita unggulkan Pak. Dan ternyata memang di Merauke masih pertanian yang mendominasi. Walaupun untuk pertumbuhan pertanian sudah mulai kurang. Ya. Share-nya tinggi tapi tumbuhnya agak stuck Pak ya, nggak kencang. Sementara yang kencang itu justru perdagangan dan transportasi. Itu tumbuhnya kencang tapi masih share-nya di bawah, tapi dia tertumbuh cepat. Nah, jadi teman-teman dari Pemda ataupun dari swasta harus bisa membaca PDRB itu. Oh ternyata yang lagi tumbuh kencang di Merauke ini sektor ini. Jadi bisa digenjot di perdagangan atau di transportasinya atau di pergudangannya. Sementara karena di sektor pertanian itu walaupun stuck kurang kencang kemajuannya, tapi dia menyerap banyak tenaga kerja. Jadi itu harus digiatkan oleh pemerintah bagaimana supaya, karena itu merupakan hajat hidup orang banyak, kita harus bagaimana masyarakat itu sejahtera di sektor pertaniannya itu Pak. Untuk menjaga inflasi atau inflasi, intinya kita harus menjaga supply dan demand ya Pak ya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga supply dan demand supaya masyarakat juga bisa memahami. Simpel aja, untuk mungkin kalau kita belanja di warung-warung itu jangan sampai warung-warung itu
banyak stok yang terbuang percuma. Jadi kalau pengadaan itu secukupnya, jangan sampai jadi busuk. Ya. Itu kalau sudah pengadaan banyak tiba-tiba tidak termakan, menyebabkan hal sia-sia, Pak ya. Nah, jadi mungkin kita lebih cocoknya kita hidup itu terencana dan belajar. Mungkin lebih banyak literasi mungkin dari BPS, sering buka website ke BPS atau hal-hal apa yang terkait data-data ekonomi sehingga bisa mengikuti perkembangan. Contohnya itu kalau di bulan Agustus kita umumkan terjadi inflasi dengan komoditas yang menyumbang mungkin dari parkir, dari pengadaan makanan jadi, kemudian dari cabai rawit, kemudian dari jeruk nipis. Nah, mungkin masyarakat tahu ternyata makanan jadi itu makan dari warung-warung. Berarti kita mengurangi jajan di luar gitu. Karena harga di warung sudah mulai naik. Itu yang kita bisa sampaikan terkait bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri terhadap inflasi. Nah, karena inflasi itu selain kita harus mengendalikan, kita juga harus bisa menyesuaikan. Ya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, kita mencoba menyesuaikan. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan inflasi tersebut. Kemudian dari sisi produsen tentunya ingin dagangannya laku kan Pak ya. Tetap ya intinya jangan lupa berinovasi. Karena contoh saya catat HP kalau lama-lama itu akan jadul, harga akan turun. Nah, jadi kita selaku produsen harus banyak inovasinya untuk menyebabkan produksi kita tidak ditinggalkan. Karena di Merauke mungkin belum ada produksi teknologi tinggi, mungkin terkait makanan-makanan yang ada lah dimodifikasi, diinovasi, mungkin makanan baru apa gitu. Jadi dari produsen ada inovasi, dari konsumen mencoba hidup itu terkendali, bukan sering kalau tahu inflasi di makanan jadi kita mengurangi jajan kita begitu Pak. Kami BPS dengan pemerintah daerah tiap minggu kan mungkin di hari Senin Pak ya, sering mengadakan rapat. Walaupun saya kadang tidak hadir, saya bisa memberi masukan. Pak, contohnya, Pak ini harga cabai naik. Nah, jadi dari Pemda akan merapatkan apa mau dilaksanakan. Mungkin saya sampaikan, Pak ini harga tomat di pasar naik. Jadi kami dari BPS cuma menyampaikan data saja, kemudian fenomenanya apa, kemudian dari pihak Pemda yang action, apa yang harus dilakukan itu Pak. Jadi kita sebagai supplier data kita menyampaikan Pak, ini yang rawan, ini yang untuk inflasi kayak bobotnya tinggi mau naik Pak, hati-hati. Jadi kami informan saja, jadi masalah action kita serahkan ke pihak Pemda. Inflasi harus kita kendalikan dan jangan kita takutkan, karena selain untuk mengukur kemajuan perekonomian, inflasi juga merupakan salah satu bahan untuk menentukan kenaikan UMR. Jadi kita sudah inflasi berapa persen sih selama setahun ini, dua tahun kemarin, itu merupakan dasar untuk penghitungan UMR atau kenaikan gaji. Jadi itu yang perlu kita pahami, inflasi adalah sangat diperlukan untuk perencanaan pembangunan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.